Selamat pagi, pagi semangat. Selamat siang, kerja keras untuk rakyat. Selamat sore, partai Anda menang dan rakyat sejahtera. Saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, berpengalaman membekali perusahaan-perusahaan untuk membangun etos dan karakter. Juga berpengalaman membekali kader-kader partai politik di Indonesia. Hari ini saya ada di PAI, Pantai Alam Indonesia Tegal, menyampaikan kepada sahabatku yaitu cara membangun motivasi superior kader-kader partai politik. Ada ungkapan kadang-kadang kita dengar, politik itu kotor. Tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Hal itu hipotesis, tetapi sebenarnya persahabatanlah yang abadi bila mana dasarnya benar dengan dasar nilai spiritual. Sebelum kita membekali apa motivasi berpartai, mari kita sepakat dahulu kata kunci dari politik. Politik dari asal usul katanya adalah dari kata politea. Politea artinya menata kota. Kalau disebut menata berarti kan memperbaiki supaya benar. Sahabatku semua, hakikat politik adalah mencari kekuasaan. Itu sah-sah saja. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana cara mendapatkan kekuasaan itu. Secara umum, secara konseptual, ada dua caranya. Yang pertama, dirty politik, politik kotor. Yang kedua, clean politik, dengan politik karakter mulia atau moral. Nah, apa ciri-ciri orang yang mencari kekuasaan dengan politik kotor? Pertama, menghalalkan segala cara. Bisa money politik, bisa intimidasi, dan juga melakukan namanya perjanjian transaksional untuk kepentingan dirinya dan orang yang diajak kerjasama. Itulah namanya dirty politik. Yang kedua adalah clean politik. Dia sungguh-sungguh totalitas, dia sungguh-sungguh mengabdi, dia akan turun ke masyarakat, apa masalah di masyarakat, diidentifikasi, dicatat, itulah menjadi modalnya untuk kampanye, dan ketika dia terpilih, itulah menjadi fokus perjuangannya, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan kelompoknya. Itulah sebabnya, bila mana orang dirty politik, maka dia akan ditangkap masuk penjara. Sebab apa? Orang yang melakukan dirty politik suka mengambil yang bukan haknya. Sebab pejabat ada 3 pilihan hidupnya. Pertama, mengambil yang bukan haknya, pasti masuk penjara. Minimal dia tertekan jiwanya, tertekan batin. Kalau nggak masuk penjara pun, tapi batinnya tertekan. Mengapa? Kalau orang tidak benar, batinnya berontak dengan keinginan jiwanya dan tubuhnya. Yang kedua adalah mengambil haknya. Berapa gajinya, itu yang disyukuri. Tetapi yang ketiga, memberi sebagian haknya. Kita mau politisi adalah altruisme, mental abundant, mental surplus. Itu yang kita harapkan. Nah, teman-teman, pemimpin parpol, bagaimana kita membangun motivasi dari teman-teman kita kader, dan termasuk juga Anda-Anda yang memimpin partai. Motivasi manusia digerakkan oleh 3 nilai. Nilai itu kan berarti kan sesuatu yang berharga bagi politisi itu sendiri. Yang pertama, dia berpartai atau masuk politik mengutamakan nilai material. Yang kedua, nilai psikologikal. Yang ketiga, nilai spiritual. Apa perilaku politisi bila mana keutamaannya untuk mendapatkan material? Pertama, dia pasti fokus akan uang. Yang kedua,
dia menjadi politisi mencari proyek. Hati-hati ketika material menjadi keutamaan dari teman-teman kader dan juga pimpinan partai, Anda akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Hati-hati juga, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Seluruh kegiatan, seluruh manusia butuh uang, tetapi uang bukan tujuan, tetapi itu akibat perbuatan yang positif. Yang kedua, dorong, kasih tahulah kepada kader, berpolitik itu juga pilihannya namanya psikologikal. Artinya apa? Dia ingin menjadi legislatif, dia menjadi eksekutif. Tapi kalau itu menjadi keutamaan, waspada juga. Pasti Anda konflik. Tidak hanya antar partai, juga di internal partai. Karena salah satu ciri orang yang ambisi jabatan, suka nyenggol orang, suka mendiskreditkan orang. Demi apa? Demi kekuasaannya. Jadi kalau di negeri ini ada masuk penjara, pasti motivasinya adalah uang. Kalau ada konflik antar partai, antar orang di partai itu, pasti karena jabatan. Tetapi kita mau, pilihlah yang ketiga. Anda tidak rugi akhirat dan dunia. Buatlah politik itu motivasinya adalah motivasi bernilai spiritual. Apa artinya? Buatlah partai politik itu aktivitas di sana menghadirkan sang pencipta seperti lagu Ebit Gyade, Tuhan ada di sini, di dalam hati ini. Buatlah dia tersenyum. Juga sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa cirinya? Orang-orang yang motivasi kadernya adalah nilai spiritual, dia rela berkorban untuk rakyat. Dan kalau dia di partai bukan mengambil tapi memberi. Juga dia selalu fokus untuk membangun negeri tercinta ini. Juga selalu menjaga perdamaian baik di internal partai maupun antar partai. Itulah luar biasanya. Maka dorongan saya kepada pimpinan partai, didiklah, binalah, kaderlah teman-teman kader itu di partai politik atau simpatisannya. Berpartai, berpolitik bukan keutamaan mencari uang, bukan mencari jabatan, tetapi adalah nilai spiritual atau disebut namanya ibadah. Hadirkanlah sifat sang pencipta melalui partai Anda. Percayalah, kalau itu menjadi mental, menjadi nilai dari seluruh pengurus partai, juga kader negeri ini, pasti dahsyat luar biasa. Tidak akan ada konflik. Saya katakan tadi awal, kenapa konflik? Dia ambisi jabatan. Tidak pernah ada orang konflik, baik antar agama maupun seagama, separtai, segolongan, karena dia menghidupi nilai spiritual. Sebab apa? Nilai spiritual artinya sifat ilahi berkuasa atas hatinya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Maka dahulukan surga, maka kau dapat dunia. Demikian juga di agama Nasrani dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka sahabatku semua, tidak ada orang rugi berpartai, berpolitik dengan nilai-nilai spiritual. Sukses buat sahabatku semua, binalah kader Anda agar berpartai itu adalah untuk mencari nilai-nilai keabadian di akhirat. Kalau dahulukan akhirat, kita akan dapat dunia. Kenapa? Karakternya bagus, kinerjanya bagus, dan selalu menjaga diri kapan saja, di mana saja. Salam etos, bigger, higher, better, good, semangat!